Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran KI, yaitu pada bab hijrah dan dakwah Nabi Muhammad ke Habasyah. Pada pertemuan minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang hijrah dakwah Nabi Muhammad ke Habasyah. Yang pertama, pada hari ini kita akan membahas tentang hijrah dan dakwah Nabi Muhammad ke Habasyah yang kedua. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat mengambil hikmah dari peristiwa hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hijrah Habasyah yang pertama, yaitu dengan tujuan mengapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan pada para sahabatnya, pada para pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah, yaitu tiada lain untuk menyelamatkan diri dari ancaman siksaan orang kafir Quraisy. Kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan untuk hijrah ke Habasyah karena Habasyah memiliki raja yang sangat bijaksana, yaitu raja yang adil yang bernama Raja Nejus. Dan alhamdulillah pada hijrah ke Habasyah yang pertama, Raja Nejus menerima kaum muslimin dengan baik, walaupun ada utusan dari orang kafir Quraisy untuk mengusir atau mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Akan tetapi permintaan perwakilan dari orang kafir Quraisy ditolak oleh Raja Nejus. Kemudian setelah 2 bulan kaum muslimin berada di Habasyah atau Abyssinia, kemudian kaum muslimin kembali ke Mekah. Melihat kesuksesan orang Islam atau kaum muslim bertahan dan mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyah, yaitu Raja Nejus, dan membuat orang kafir Quraisy, utamanya para tokoh kafir Quraisy, masuk Islam. Sehingga orang kafir Quraisy sendiri merasa marah. Dengan kemarahan itulah sehingga orang kafir Quraisy semakin merajalela menyiksa kaum muslimin. Oleh karena itulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan kembali kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan hijrah ke Habasyah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian alhamdulillah dengan kebaikan orang muslim yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini, yang kedua tetap diterima dengan baik oleh Raja Nejus. Ya, diterima dengan baik, walaupun kemarin itu sempat pulang ke Mekah, kedua kalinya tetap diterima dengan baik. Dan bahkan orang muslim yang hijrah ke Habasyah itu pun mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan jaminan kesejahteraan dari Raja Nejus, dan bahkan boleh menempati atau berada di Habasyah atau Abyssinia ini selama-lamanya. Itulah kebaikan dari Raja Nejus. Dengan demikian
Sehingga orang kafir Quraisy mengutus 2 orang yang bernama Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk datang ke Raja Nejus. Apa tujuannya? Untuk membujuk Raja Nejus agar orang Muslim yang ada di Habasha atau di Abyssinia itu dipulangkan ke Mekah. Jadi difitnah. Jadi kaum muslimin yang berada di Habasha yang sudah begitu tenang difitnah oleh orang kafir Quraisy agar orang muslim yang berada di Habasha itu dipulangkan oleh Raja Nejus. Sehingga Raja Nejus pun berusaha mengumpulkan kaum muslimin untuk mempertanyakan ada masalah apa dengan orang kafir Quraisy. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib inilah yang menjadi wakil atau juru bicara. Telah dipanggil, kemudian Ja'far bin Abi Thalib inilah yang menjadi juru bicara jubir. Beliau Ja'far bin Abi Thalib ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya permasalahannya dan menjelaskan tentang ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi setelah mendengar penjelasan tentang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ternyata tidak ada perbedaan antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan agama yang dianut oleh Raja Nejus waktu itu. Jadi walaupun Raja Nejus itu beragama Nasrani, tidak ada perbedaan. Artinya Islam itu merupakan agama yang benar, yang patut untuk dilaksanakan dan dianutnya dan dipercayainya. Sehingga setelah Ja'far bin Abi Thalib ini menjelaskan secara gamblang tentang ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad dengan kokoh, Raja Nejus ini mengusir 2 utusan orang kafir Quraisy itu. Walaupun kedua perwakilan dari orang kafir Quraisy ini membawa bingkisan berupa penghargaan atau semacam sogok supaya keinginannya itu diterima, dan itu semua ditolak oleh Raja Nejus, dikembalikan, disuruh pulang kembali kepada daerahnya yaitu di Mekah. Jadi Raja Nejus itu lebih membela kaum muslimin daripada 2 orang wakil dari orang kafir Quraisy itu. Dan sejak peristiwa itulah bukan hanya Raja Nejus itu melindungi kaum muslimin di sana, justru Raja Nejus yaitu seorang raja dari Abyssinia atau Habasha menyatakan diri masuk Islam. Inilah perjuangan kaum muslimin sehingga membuat Raja Nejus di Abyssinia atau dikenal di Habasha memeluk agama Islam. Jadi anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Islam itu datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam itu mengedepankan kedamaian daripada perpecahan, dan bukti kedamaian inilah diterima oleh Raja Nejus sebagai Raja Habasha dan menyatakan masuk Islam karena agama yang dianutnya yaitu agama Nasrani tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, sehingga beliau Raja Nejus menyatakan masuk Islam. Nah, anak-anakku, ini sejarah perjuangan atau dakwah kaum muslimin, para sahabat dan baginda Nabi, yaitu ketika hijrah ke Habasyah yang kedua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini, dan kita semuanya semakin dikokohkan bahwa kita semua dianjurkan oleh baginda Nabi untuk terus melaksanakan syiar Islam, utamanya
untuk keluarga kita sendiri dan juga sahabat-sahabat dekat kita, agar kita mendapatkan kedamaian di dunia dan kedamaian di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini, dan kalian nanti kerjakan LKS-nya halaman 57 sampai halaman 59 ya, pilihan ganda, jawabannya saja di buku tulis, kemudian difoto, dijapri ke Pak Guru. Jawabannya saja ya. A nomor 1 A, atau B atau C nomor 2 A atau B atau C, itu A B C itu ya. 1 2 sampai nomor 20 saja. Kemudian japri ke Pak Guru. Sampai di sini Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.